Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang misteri dan makna Sabtu Suci. Kemanakah Yesus setelah wafat dan sebelum bangkit? Mari kita simak videonya hingga selesai. Misteri dan makna Sabtu Suci. Kemanakah Yesus setelah wafat dan sebelum bangkit? Sabtu Suci, atau biasa disebut dengan Malam Vigili Paskah, adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam Pekan Suci yang dirayakan oleh umat Kristiani sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung ia wafat di salib. Keesokan harinya, yaitu hari Paskah, Yesus bangkit dari kematiannya. Sabtu Suci adalah hari yang cukup aneh dalam tahun liturgi. Dalam Trihari Suci, kita menghadiri Ekaristi pada malam perjamuan Kamis Putih dan menyambut komuni suci. Namun di hari Jumat Agung, tidak ada Ekaristi, tetapi kita bisa menyambut komuni suci. Tetapi di hari Sabtu Suci, pagi hari, kita tidak bisa menghadiri misa suci dan tidak bisa menyambut komuni suci. Kemarin setelah ibadat Jumat Agung, hosti suci disingkirkan dari gereja, disimpan sementara di tempat yang telah disediakan. Gereja di Sabtu Suci pagi hari, tabernakel kosong. Kehadiran Tuhan seakan-akan lenyap dari bumi ini. Kalau kita adalah umat yang setiap hari datang menghadiri misa kudus dan menyambut sakramen Ekaristi, tentu kita menangkap dan merasakan hal ini. Ada pepatah asing yang mengatakan, Anda tidak bisa memahaminya sampai ia tiada lagi. Ketiadaan misa dan penyambutan komuni mengajak kita lebih dalam memahami dan menghargai misa suci dan komuni kudus. Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Sabtu Suci yang kita hayati sejak Jumat Agung malam sampai Sabtu sore nanti adalah hari terpanjang dalam tahun liturgi sepanjang tahun. Dalam kekosongan ini, terasa waktu tidak berjalan secepat seperti biasanya. Sabtu Suci mewakili waktu yang kita habiskan untuk menantikan Tuhan, memindahkan kita dari kesedihan pada Jumat Agung ke kebahagiaan pada Minggu Paskah. Berikut penjelasannya. Yesus tidak tergantung di salib dalam waktu lama, seperti yang umumnya terjadi pada orang-orang yang disalibkan prajurit Romawi. Ia cepat-cepat diturunkan dari salib setelah menyerahkan nyawanya dan langsung dimakamkan. Tubuhnya tetap berbentuk mayat sampai Minggu pagi. Walaupun tubuh Yesus tetap berada di dalam kubur sampai Minggu Paskah, rohnya tidak berada di situ. Beberapa waktu setelah tubuhnya dibungkus kain linen, diberi minyak dan rempah-rempah, dan kuburnya ditutup dengan pintu batu, roh Yesus bangun dan meninggalkan tubuhnya. Kemana Yesus pergi? Dan apa yang dilakukannya di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah? Ia tidak berada di bumi, tetapi berada bersama dengan orang-orang di neraka.
dengan orang-orang yang telah menolak rencana penyelamatan Tuhan. Ia ada di sana untuk mengajarkan Injil, memberitahu siapa Ia sebenarnya, dan tetap bekerja untuk kerajaan Allah. Mengapa Yesus melakukan hal tersebut, padahal orang-orang itu sudah lenyap? Mungkin karena orang-orang tersebut juga berhak untuk mengetahui siapa Yesus sebenarnya dan apa yang tidak bisa mereka dapatkan karena mereka tidak bertobat dan tidak mau percaya. Alkitab menyatakan bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sepertinya hal ini juga berlaku bagi orang-orang yang sudah mati. Makna Sabtu Suci dalam sejarahnya sampai sekarang bisa diketahui sebagai berikut. Yang pertama, poin yang terpenting adalah Yesus tetap bekerja pada hari Sabtu Suci. Jumat Agung sudah terlewati, Minggu Paskah sedang dinantikan, dan Yesus bekerja di antara kedua hari tersebut. Inilah yang dilakukannya dalam hidup kita, bekerja dan selalu bekerja untuk kita. Yang kedua, saat kita menemui kesulitan atau cobaan, kita bisa saja berpikir dari waktu ke waktu bahwa Tuhan telah meninggalkan kita atau Tuhan tidak mau menolong kita lagi. Tetapi kita harus terus berdoa agar Tuhan menyertai dan menguatkan kita dalam setiap cobaan yang kita alami. Yang ketiga, Sabtu Suci bisa kita gunakan sebagai waktu untuk merenung, bersyukur kepadanya untuk pekerjaan yang telah dilakukannya untuk kita. Hasilnya mungkin belum dapat kita lihat dan nikmati sekarang, tetapi hasil tersebut sedang disempurnakan sementara kita menunggu. Yang keempat, selama kita menunggu hasil yang sempurna tersebut, kita seharusnya tetap bekerja dan tidak berpangku tangan, sama seperti Yesus yang tetap bekerja untuk kita. Kita tidak boleh menyerah begitu saja pada cobaan yang terjadi. Itulah misteri dan makna Sabtu Suci, yang disebut juga malam Vigili Paskah, di mana seluruh umat Kristiani dengan penuh iman menantikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semoga renungan ini menguatkan iman kita bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Tuhan memberkati.